Selamat pagi Ayah Bunda. Apakah Ayah Bunda memperhatikan bahwa sekarang salah satu kunci di dunia sekitar kita adalah kata ramah? Ramah lingkungan misalnya, di mana kita mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah, penggunaan kembali, penghijauan ketika membangun rumah atau kompleks perumahan atau pertokoan dan lain-lain. Contoh lain, kota ramah anak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut dan juga berkenaan dengan konsep ramah lainnya adalah pengasuhan ramah anak. Sudah pernah dengar Ayah Bunda? Apa itu? Pengasuhan ramah anak adalah pengasuhan yang memperhatikan dan berdasar pada konsep-konsep dan kaidah-kaidah tentang anak, termasuk hak anak. Pengasuhan ramah anak akan memperhatikan agar anak aman secara mental, emosi, dan fisik. Bisa juga diperdalam, pengasuhan ramah anak akan meminimalkan dari berbagai macam abuse, baik abuse yang disadari ataupun abuse yang tidak disadari. Pengasuhan yang tidak ramah anak mengandung inkonsistensi dan disintegrasi. Hal ini menjadikan anak-anak susah memahami, menerapkan, dan melakukan apa yang diajarkan oleh orang tua. Sebab cenderung memberi dukungan kontribusi yang negatif. Selain itu, juga menjadikan ambiguitas, dilema, dan kebingungan dalam diri anak, bahkan punya dampak abuse. Contoh pengasuhan tidak ramah anak antara lain, kita mendidik anak untuk menjemur handuk setelah mandi, tetapi gantungan jemuran terlalu tinggi. Sebaiknya kita menyediakan fasilitas yang mudah dijangkau anak dengan aman. Kita membelikan anak-anak mainan, tetapi kita tidak memberikan waktu untuk bermain dengan anak-anak. Atau ketika kita menyediakan waktu, kita tidak fokus kepada anak, tapi kita lebih fokus kepada gadget atau HP kita. Kita takut anak kecanduan gadget, tetapi anak dengan mudah bisa mengakses internet melalui HP saudara, orang tua, atau orang lain di sekitar rumah. Atau bahkan kita membelikan HP untuk anak kita sendiri. Nah, Ayah Bunda, itulah beberapa contoh pengasuhan tidak ramah anak. Maka Ayah Bunda dapat melakukan yang sebaliknya, yaitu mengasuh anak dengan ramah. Termasuk dengan yang sudah Ayah Bunda lakukan saat ini, dengan belajar parenting yang benar untuk memahami anak lebih lagi dan mengasuh dengan tepat. Pengasuhan yang ramah anak tidak bisa dilepaskan dari penyediaan lingkungan yang ramah anak. UNESCO mendefinisikannya sebagai lingkungan yang edukasi dan masyarakat yang inklusif, sehat, ramah, melindungi, dan memperhatikan hak-hak anak. Jika kita tarik contoh real misalnya memilih rumah, apakah rumah kita sekitarnya adalah lingkungan yang ramah anak, aman misalnya? Apakah ada teman-teman sebaya atau lingkungan sekitar adalah lingkungan yang memiliki pengaruh baik, ataukah sebaliknya, lingkungan memiliki pengaruh buruk untuk anak? Lalu mohon maaf Ayah Bunda, mungkin orang terdekat atau orang sekitar masih merokok di dekat anak, bahkan di dekat bayi. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi tentang bagaimana anak berperilaku ke depannya nanti. Contoh lain, di rumah kita memelihara hewan peliharaan, anjing dan kucing misalnya, tetapi kita tidak mengajarkan kepada anak bagaimana cara merawatnya, sehingga anak-anak masih sering terluka oleh hewan akibat kelakuan anak yang sebenarnya salah. Mungkin kita adalah seorang yang senang bercocok tanam di rumah, namun jika kita masih punya anak yang terlalu kecil, apakah di rumah masih ada pohon mawar atau kaktus dan pohon berduri yang lainnya? Nah, tentang lingkungan ramah anak, tadi disinggung juga tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan pastinya tidak lepas dari lingkungan sekolahan. UNICEF mendefinisikan lingkungan sekolahan yang ramah anak adalah lingkungan yang mendukung inklusivitas, sensitif gender, memberdayakan toleransi, harga diri, dan diri personal anak. Nah, apakah kita
kita telah memperhatikan hal ini ketika kita memilih sekolah bagi anak-anak kita? Sudahkah sekolah yang kita pilih adalah sekolah yang ramah anak? Bukan hanya sekolah yang terkenal, sekolah yang dekat dengan rumah, atau yang lain sebagainya. Tetapi kita lebih memperhatikan bahwa sekolah yang kita pilih bagi anak-anak kita adalah sekolah yang ramah anak. Salatiga merupakan salah satu kota yang terus membangun diri dengan salah satu konsepnya, yaitu kota ramah anak. Tadi kita sudah berbicara langsung dengan Kepala Dinas DP3A Kota Salatiga, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Selamat pagi Ayah Bunda. Pagi hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Heni Mulyani, SE MAP MA, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Salatiga. Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Ya, Mbak. Iya. Begini nih Bu, kan di kota-kota lain punya konsep tertentu untuk kotanya nih. Kalau Salatiga apa ya Bu ya? Ya. Gini Mbak Ana, selamat pagi Ayah Bunda semuanya. Jika kita menilik ke sejarah Kota Salatiga, awalnya Kota Salatiga itu terkenal dengan trifungsi kotanya. Satu, kota pendidikan, kemudian pada saat itu transit pariwisata, kemudian kota perdagangan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu berkembang dan berkembang sampai Kota Salatiga mendapat julukan sebagai kota terindah di Jawa Tengah. Yaitu. Nah itu didukung dengan adanya Universitas Satya Wacana, kemudian kita dikenal sebagai Indonesia Mini di Kota Salatiga itu. Nah, karena banyak dari Sabang sampai Merauke suku, semua suku kita punya dari sekolah di sini. Lalu di samping itu kita sampai saat ini kita terkenal sebagai kota toleransi nomor 2 se-Indonesia, kemudian kota inklusif, kemudian kota cerdas, kota yang zona hijau dalam pelayanan publik dari Ombudsman. Lalu kita juga mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya di tahun 2018. Lalu kemudian juga kota layak anak tingkat madya. Ya layak anak. Masih ada yang lainnya, masih banyak yang lainnya. Tapi pada intinya memang kita kota yang benar-benar berupaya menjadi kota yang terbaik bagi anak-anak. Ya, tadi Ibu Heni menyebutkan bahwa Salatiga itu adalah kota layak anak. Berarti sama dengan kota ramah anak ya Bu ya? Iya, pada prinsipnya sama. Karena hanya dalam pengistilahan bolehlah orang menyebut sebagai ramah anak. Kalau kami di pemerintah itu ada penganugerahan sebagai kota layak anak. Dan itu bukan hal yang mudah, jadi banyak indikator dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu kota untuk bisa disebut sebagai kota layak anak. Sampai saat ini pun Kota Salatiga masih pada taraf madya, jadi kita masih berjuang ini Mbak Ana, berjuang bagaimana menjadi sempurna sebagai kota layak anak. Seperti itu. Nah sekarang nih Bu, apa definisi kota layak anak atau kota ramah anak itu sendiri ya Bu ya? Oke. Lebih kurangnya seperti ini Pak, bahwa semua elemen dalam kota ini, baik itu dari sisi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat itu sendiri, mengerahkan semua daya upayanya, sumber dayanya, apa yang dipunyai, potensinya, untuk membuat suatu komitmen yang diterjemahkan dalam program kegiatan, yang di dalamnya adalah bertujuan untuk memberikan hak dan perlindungan pada anak. Nah, itu tadi Ayah Bunda definisi dari kota ramah anak. Sekarang nih Bu, mengapa Kota Salatiga perlu menjadi kota yang ramah anak nih Bu? Oke Mbak Ana. Jadi kita semua sepakat tentunya bahwa anak itu adalah aset, adalah investasi bagi kita semua selaku orang tua maupun di warga sebagai warga negara ya. Nah, karenanya maka anak ini harus mendapatkan yang terbaik. Nah, di dalam memberikan apa yang terbaik itu, kita perlu mendidik anak ini menjadi generasi yang kreatif,
yang inovatif, yang solutif, artinya bisa memecahkan masalah persoalan yang akan dia temui di kemudian hari dalam lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang baik inilah yang menjadikan kewajiban kita semua elemen, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan lingkungan yang baik bagi seorang anak untuk bertumbuh kembang dan menjadikan itu haknya selaku seorang anak. Ya, terima kasih untuk penjelasannya ya Bu. Sekarang saya mau bertanya hal real apa Bu yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan bahwa Salatiga akan dijadikan sebagai kota yang ramah anak. Oke Mbak Ana, kita ada beberapa hal yang kita sudah lakukan ya. Yang pertama, tentu saja secara kelembagaan kita membentuk tim gugus tugas kota layak anak. Artinya tim ini bertugas untuk mewujudkan bagaimana kota Salatiga itu menjadi kota layak anak, gitu ya. Kemudian kita juga ada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kota layak anak ya. Yang ini fungsinya untuk lembaga ini memberikan perlindungan terhadap perempuan dan juga anak dalam hal mempertahankan hak-haknya tadi dan juga untuk tumbuh kembangnya. Ketika kita sering kali sudah melakukan sosialisasi, mudah-mudahan ini juga bagian dari sosialisasi, baik itu kepada anak sendiri, hak-hak anak itu apa dan seterusnya, kemudian orang tuanya bagaimana memberikan lingkungan untuk tumbuh kembang anak yang baik, lalu juga pada tenaga pendidikan, artinya kalau dia bersekolah tentu saja bersinggungan dan berinteraksi dengan tenaga pendidikan. Yang terakhir, kita ada beberapa fasilitas yang perlu ayah bunda ketahui bahwa di kota Salatiga ada forum anak. Kemudian kita juga punya corner learning center. Kemudian kita juga punya sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya ya. Sama-sama Mbak Ana. Ya, ayah bunda. Nanti kita akan melihat tempatnya di mana sih yang sudah dijelaskan Ibu fasilitas ramah anak di Salatiga. Sekarang saya sedang berada di SMP Negeri 10 Salatiga. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yati Kurniawati, MPD, dan juga bersama Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Tri. Nah, saya mau bertanya nih Bu, apa perbedaan sekolah ramah anak dan sekolah yang lainnya? Ya, sekolah ramah anak itu sekolah yang benar-benar memperhatikan anak. Jadi di SMP Negeri 10 Salatiga kami itu memperhatikan anak dengan segala kebutuhannya. Jadi anak itu menjadi subjek utama di dalam pembelajaran maupun di dalam aktivitas yang lain-lain. Jadi sebagai SMP Negeri 10 kami berusaha menciptakan terpenuhinya dari unsur-unsur sekolah ramah anak, yaitu ada yang namanya barisan. Ya, singkatannya, kepanjangannya perlu disebutkan enggak ya? Ya perlu. Ya boleh ya. Barisan, bersih, ya. Kemudian aman, ramah, indah, dan ada I lagi, inklusif. Nah, ini juga cocok dengan SMP Negeri 10 Salatiga. SMP Negeri 10 Salatiga ini adalah sekolah inklusif di Kota Salatiga. Ya, kemudian sehat, asri, dan nyaman. Sehingga kami benar-benar memperhatikan lingkungan belajar anak supaya anak merasa bahagia, supaya anak merasa senang di dalam berinteraksi di dalam pembelajaran maupun di dalam kehidupannya selama beraktivitas di sekolah. Ya, demikian ayah bunda, SMP Negeri 10 Salatiga adalah bukti pemerintah Kota Salatiga bahwa ini adalah SMP ramah anak. Pengasuhan yang benar bukan hanya berbicara soal pola asuh yang tepat, tetapi didukung juga dengan lingkungan dan sekolahan yang ramah anak.
Karena hal itu akan membantu anak-anak kita bertumbuh kembang dan dipola secara baik dan efektif, dan juga memberikan dukungan yang lebih positif dan terintegratif. Nah, ayah bunda yang memerlukan konsultasi atau parenting lebih lagi bisa menghubungi kami di kontak yang sudah kami sediakan atau komen di kolom komentar kami. Terima kasih. Salam dari kami HTC Counseling Center.